Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya atau pinggirannya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain. Keduanya, syarah dan matan ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 12 dan ini adalah video yang ke-43. Kita berada di qauluhu ayat taslim. Innama qala dzalika li'anna salam min asma'ihi ta'ala. Bahwasanya perlu diperjelas, harus ada klarifikasi terkait ibarah wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jangan sampai assalam di sini yang dimaksud adalah salah satu dari asmaul husna, ya. Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu dan seterusnya, sehingga akan menimbulkan makna yang kurang tepat, ya. Wassalamu, dan adapun yang maha memberikan keselamatan yaitu ala sayyidina Muhammadin, disematkan atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya khoto'. Makanya Syekh Zainuddin Al-Malibari memberikan bayan penjelasan at-taslim, bahwasanya di sini adalah yang dimaksud dengan salam adalah at-taslim min kulli afatin wa naqsin. Bukanlah yang dimaksud dengan assalam di sini adalah asmaul husna, tapi assalam bermakna at-taslim, keselamatan min kulli afatin, dari setiap bencana dan mara bahaya, wa naqsin, dan kekurangan, ya. Jadi ini termasuknya mengucapkan isim masdar untuk masdar, ya. Ini ada assalam, assalam ini adalah isim masdar, kemudian masdar aslinya adalah tasliman. Sallama yusallimu tasliman, ini bentuk masdar. Tapi kalau bentuk isim masdar adalah sallama yusallimu salaman. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu, adapun dauhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ayat taslimu, tegasnya keselamatan. Innama qala, pastinya berkata siapa musannif, dzalika, kepada itu, al-madhkur minat taslim, li'anna salama, karena sesungguhnya lafaz assalam yaitu min asma'ihi ta'ala, tetap di antara sebagian nama-nama Allah yang indah. Jangan sampai yang dimaksud dengan assalam di sini adalah salah satu dari asmaul husna, karena yang dimaksud dengan assalam di sini adalah at-taslim, keselamatan. Farubbama, maka terkadang yutawahamu, dijadikan sangka salah, apa annahu, sesungguhnya assalam min asma'ihi ta'ala, yaitu al-muradu, yang dimaksud. Terkadang ada sedikit prasangka, kisaran waham 25% mengarah kepada assalam bimakna asmaul husna. Maka ada inisiatif dari
syarih dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, fadafa'ahu maka menolak atau membatasi siapa musannifhu kepada itu al-murad bima dengan makna at-taslim dzukira yang telah diceritakan maka langsung diberikan tafsir di sini ayat at-taslim. Fayakunu maka adalah apa al-madhkur min ad-daf'ul madhkur, ya, bahwasanya as-salam bimakna taslim laisa bimakna as-salam min asma'ihi ta'ala, yaitu min itlaqis mil masdari, tetap di antara pengucapan bentuk isim masdar alal masdari atas masdar yang asli. Kita kaji dulu tentang definisi masdar dalam Alfiyah Ibnu Malik. Tertulis al-masdarus mumasi wa zamani min madlulayil fi'li ka'amnin min amin. Masdar itu adalah setiap kata kerja tanpa menyertakan waktu, ya. Ka'amnin min amin, seperti lafaz amina ya'manu amnan. Amnan di sini hanya menunjukkan kepada al-hadath, ya, tanpa ada keterkaitan dengan waktu, zaman madhi, zaman hal maupun zaman mustaqbal. Kita lanjutkan ke definisi isim masdar. Adalah bentuknya sama-sama yadullu alal hadath bila musyarakah ala ahadil azminati ats-tsalasah. Hanya saja dari segi istiqaq isim masdar ini melenceng, ya. Seperti di sini sallama yusallimu seharusnya tasliman, tetapi di sini sallama yusallimu salaman, ya. Ada juga takallama yatakallamu takalluman seharusnya, tapi di sini takallama yatakallamu kalaman. Kemudian ada a'ta yu'ti, seharusnya i'ta'an menjadi ata'an. Kemudian ada sallama yusallimu seharusnya tasliman menjadi salaman. Kemudian ada tawaddu'a yatawadda'u tawaddu'an, sesungguhnya yang dipakai ternyata isim masdarnya, yaitu tawaddu'a yatawadda'u wudu'an. Di sini sudah saya tulis, misalnya kita ambil contoh takallama kalaman, a'ta ata'an, dan sallama yusallimu salaman. Kemudian ada tawaddu'a yatawadda'u wudu'an. Jadi di sini ada al-masdar, ada isim masdar. Ada jihad jami' di sini, bahwasanya yadullu alal hadath, menunjukkan makna pekerjaan. Tapi ada jihad fariq, ya, ada wajhul fariq. Pembedanya di sini masdar ikut aturan main dari segi istiqaq, ya. Artinya fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama. Takallama yatakallamu takalluman, a'ta yu'ti i'ta'an, sallama yusallimu tasliman, tawaddu'a yatawadda'u tawaddu'an. Itu bentuknya masdar, istiqaqnya setara, ya. Kemudian isim masdar ini tidak ikut ke posisi istiqaq yang tadi, dia acak menjadi takallama yatakallamu kalaman, a'ta yu'ti ata'an, sallama yusallimu salaman, dan tawaddu'a yatawadda'u wudu'an. Jadi itu perbedaannya. Dan di dalam kalimat wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ternyata di sini itlaqi ismil masdar alal masdar. Jadi mengucapkan isim masdar atas masdarnya, ya. Jadi di sini yang digunakan adalah isim masdar. Jadi itlaqi ismil masdar, yang dipergunakan adalah isim masdar. Alal masdar mengesampingkan bentuk masdarnya. Intah, selesai. Siapa al-Bujairimi, ya. Bujairimi ini ada keterangan ini at-taslim innama qala dzalika li anna salam min asma'ihi ta'ala ila akhirih, tercantum dalam hasyiah Bujairimi. Titik. Bagaimana pendapat dari ba'dul ulama terkait lafaz as-salam? Ada sebagian ulama menyatakan
kayaknya cukup ribet ya. Segala itlaqi ismil masdar alal masdar. Apakah ada cara yang lebih singkat? Jawabannya ada. Wa fassarahu, dan mentafsirkan siapa ba'duhum sebagian ulama di sini, hu rujuknya kepada assalam. Wa fassarahu, dan telah mentafsirkan, memperjelas siapa hu kepada lafaz assalam di sini siapa ba'duhum sebagian ulama ya. Artinya ahlul lughah misalnya biqaulihi, dengan dauhnya musannif assalamu, tegasnya lafaz assalamu huna di sini dalam kitab Hasyiyah I'anatul Talibin juz awal, bima'na al-aman, dengan makna aman, wal i'zam, dan mengagungkan, wa tibit tahiyati, dan bagusnya penghormatan, al-laiqatu ya, bima'na al-amani wal i'zami wa tibit tahiyati, al-laiqati, yang layak bidzalikal maqami, dengan itu maqam salawat salam. Jadi gini aja menurut ba'duhum, langsung saja assalam bima'nal aman ya. Assalam bima'nal i'zam, assalam bima'na tibit tahiyah ya. Jadi assalam di sini memang bentuknya adalah isim masdar. Bentuknya adalah isim masdar. Tapi maknanya langsung ya, nggak belok ke masdar yang bimana taslim, langsung saja kepada assalam bima'nal aman. Jadi lebih dekat ya, lebih simple. Assalam bima'nal aman, semoga keamanan dan penghormatan senantiasa dicurahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-laiqah bidzalikal maqam, disesuaikan saja dengan proses atau kaifiyah kita menghormati kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Titik. Wa jumi'a bainas salati wassalam. Di sini ada dua kalimat yang selalu saling berhubung satu sama lain, yaitu lafad as-salat dan lafad as-salam. Jadi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu wassalamu, dalam berbagai istighoknya ya, salli wa sallim, kemudian salatan wa salaman daimaini misalnya. Emangnya harus digabung antara sholawat dan salam? Dan memang kalau sholawat saja, as-salatu ala nabi titik, apakah itu makruh? Atau misalnya assalamu ala nabi ya, assalamu, misalnya assalamu alaika ayyuhan nabi, apakah itu makruh ya? Di sini jawabannya wa jumi'a, dan digabung, dikumpulkan apa bainas sholati, antara baca sholawat wassalami dan baca salam, imtithalan, karena mengikuti liqaulihi, artinya patuh taat, mengikuti liqaulihi, kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi idealnya dikumpulkan dalam satu redaksi, baik itu tulisan maupun ucapan, terkait salat wassalam dengan berbagai bentuk mushtaq minhu-nya ya. Baik itu berupa fi'il madi, baik berupa fi'il mudhari, baik berupa masdar, baik berupa fi'il amr, dan seterusnya. Itu jam'u bainas salat wassalam aula. Gabungkan salat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam, itu redaksi yang ideal. Dalilnya apa? Imtithalan liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan langsung dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa? Alladzina sallu, segeralah bacakan salawat oleh kalian, alaihi, atas Kangjeng Nabi, wasallimu, dan segeralah baca salam, tasliman, dengan baca salam yang sempurna ya. Jadi ini redaksinya sallu wasallimu, ini ibarahnya sangat jelas sekali ya, fi'il amr
bacakanlah salawat dan bacakanlah salam. Wa khurujan, dan ini alat yang kedua. Yang pertama adalah imtithalan, yang kedua adalah khurujan. Wa khurujan dan artinya keluar, artinya menghormati, min karahati ifradi ahadihima anil akhar, dari hukum makruh memisahkan salah satu dari salawat dan salam anil akhari, dari yang lain, lafzon baik secara pengucapan au khoton atau secara penulisan, karena kita hargai ada kaul yang menyatakan makruh loh kalau dipisah. Berarti hukumnya memisahkan antara salawat dengan salam atau salam dengan salawat itu hukumnya makruh, artinya tidak proporsional, ya, tidak ideal. Pertanyaannya, apakah matlub makruh ini hukumnya mutlak ataukah ada pengecualian? Ternyata ada 3 kondisi di mana boleh memisahkan, artinya ideal juga kalau dipisah. Yang pertama, ketika yang mengucapkannya salawat dan salam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para malaikat atau para nabi. Jadi ketika yang mengucapkan salawat dan salam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sah-sah saja, ya, baca salawat saja atau baca salam saja, ya. Bisa para malaikat dan juga para nabi, ya. Jadi ini 3 qail. Kondisi yang kedua adalah berupa zikir, ya, atau amalan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Misalnya ini dijadikan zikir, maka itu boleh tanpa wasallam, ya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang masuk ke petilasan atau area makbarah Kangjeng Nabi, ya, namanya Hujrah Syarifah, boleh dibacakan Assalamu alayka ayyuhan nabi tanpa membacakan as-salat. Sini kita baca satu persatu. Wa syurutu karahatil ifradi, dan adapun beberapa syarat makruhnya terpisah indal qail. Ifrad, ya, memisahkan salawat dengan salam atau salam dengan salawat. Indal qaili, bagi orang yang mengucapkan biha dengan itu salawat wa salam, itu salasatun, ada 3 kondisi, ya. An yakuna, tegasnya bahwasanya ada apa al-ifradu memisahkan, yaitu minna, dari kami. Kalau kita dalam keadaan kondisi normal itu makruh. Mafhumnya fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan apa dzalika itu al-ifrad fi tsanaillahi ta'ala, dari pujian dari Allah, wal malaikati, dan dari malaikat, wal anbiya, dan para nabi. Jadi ada 3 qail yang secara mutlak tidak makruh apabila dipisahkan sholawat dari salam dan salam dari sholawatnya, dari Allah, malaikat, dan para nabi. Qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah dan para malaikat yusalluna, membacakan sholawat, ya, artinya Allah merahmati dan malaikat berdoa. Walam yakul, dan tidak berfirman siapa Allah, wa yusallimuna, dan kepada lafaz wa yusallimuna, ya. Jadi di sini terpisah, hanya yusalluna saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna wa yusallimuna, enggak ada. Jadi tidak ada wa yusallimuna. Yang kedua, wa an yakuna, dan bahwasanya ada apa al-ifrad, yaitu fi ghairi ma, dalam selain zikir atau amalan, waroda, yang telah warid, telah datang keterangan, fihi, di dalam itu, ma, apa al-ifradu, terpisah. Jadi kalau misalnya ada amalan yang diijazahkan hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu tidak makruh. Jadi kalau bukan amalan itu makruh. Fala yukrahu, ini fa tafriyah sebagai kesimpulan, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan apa al-ifrad fima, di dalam amalan waroda, yang telah warid, dapat ijazah, apa ma, wa mufradan, halnya mufrad, terpisah. Kahaditsi man, seperti hadisnya man qala, ya. Kahaditsi man, seperti ibarah hadis
Man siapa saja qala yang berkata, yang berzikir, siapa man yaumal jum'ati pada hari Jumat, siapa saja yang ketika hari Jumat datang dia mengucapkan zikir thamanina marratan sebanyak 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Oh iya, tanpa sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma ya Allah salli tambahkanlah rahmat yang diiringi dengan hormat ala Muhammadin ya. Ala sayyidina Muhammadin atas ya, ini ibarahnya harus paten ya. Ala Muhammadin tanpa sayyidina ya, ini waridnya. Karena amalan itu sudah paten ya. Ketika guru mengijazahkan walaupun redaksinya salah ya. Misalnya ya gayung, ya gayung, ya gayung, ya gayung, maksudnya adalah ya hayyu, ya qayyum ya. Tapi muridnya salah dengar, kemudian diijazahkan ke muridnya lagi, ya gayung, ya gayung, ya gayung. Ini sekilas redaksinya salah, tapi kemanjurannya ada. Karena ini yang membuat manjur adalah sanad ya. Jadi kesaktian guru lah, inilah yang membuat sakti. Seperti di sini ketika ada redaksi hadis menyatakan sholli ala Muhammadin tanpa sayyidina, meskipun idealnya adalah ada sayyidina, tapi di sini diikuti saja ya. Banyak sekali dari guru-guru kita menyampaikan, terutama kita yang paham tentang ilmu nahwu, ini kalimatnya banyak yang salah, tapi tidak mengapa. Kita ikut guru, bukan ikut kalimatnya. Karena di sini ada kemanjuran mustika ya dalam amalan tersebut. Wa rasulika dan utusan engkau ya. Muhammadin atas Nabi Muhammad, abdika hambamu, wa rasulika dan utusanmu an-nabiyyi yang menjadi nabi al-ummi yang tidak bisa baca tulis ya. Gufiro ini jawabnya dari man qala. Man syartiyah, qala fi'il syarat, ini gufiro fi'il jawab syarat. Gufiro maka diampuni lahu bagi man apa dunubu thamanina, dosa sebanyak 80 apanya sanatan tahun, ay minas saghair, dosa-dosa kecilnya. Jadi ini ada hadis yang menjelaskan tentang ghufranu dzunub thamanina sanah, diampuni dosa selama 80 tahun. Yaitu ketika hari Jumat bacalah sholawat sebanyak 80 kali. Apa ajiannya atau apa redaksinya? Ini Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Demikian diulang sampai 80 kali. Itu adalah tiket untuk diampuni dosa saghair, dosa-dosa kecil sebanyak 80 tahun. Kita lanjutkan ke kondisi yang ketiga, wa an yakuna, dan bahwasanya ada apa al-ifrad, memisahkan sholawat dengan salam atau memisahkan salam dari sholawat, yaitu li ghairi dahilil hujrah asyarifah, bagi selain orang yang masuk ke hujrah, artinya hujrah itu pangkuan asyarifah yang mulia, artinya area petilasan Kangjeng Nabi ya, pemakam, area makam. Amma huwa, adapun itu dakhil, orang yang masuk ya, fayaqulu maka bolehlah berkata, mengucapkan siapa dakhil, orang yang masuk ke area pemakaman Kanjeng Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Ini ada assalam saja tanpa ada sholawat. Itu wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan lahu bagi si dakhil apa al-iqtisar, meringkas ya, ala ahadihima minas salat wassalam. Jadi cukup as-salatu alayka ya Rasulullah boleh, assalamu alayka ya Rasulullah juga boleh ya.
Jadi terkait karahatul ifrad, ya, memisahkan redaksi baik tulisan maupun tulisan itu pengecualiannya ada 3, yaitu ketika qailnya adalah Allah, malaikat, dan para nabi. Kemudian yang kedua adalah amalan zikir, dan yang ketiga adalah selain adalah orang yang masuk ke hujrah syarifah atau pemakaman area makam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.